Hello students. Today I will discuss or learn about pengertian analytical exposition text. What is analytical exposition text? Sebelumnya kita breakdown dulu. Pertama adalah kita membahas tentang exposition text terlebih dahulu. Jadi secara sederhananya exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Nah, exposition text ini biasanya ditemukan pada majalah, artikel ilmiah, jurnal, dan tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Sedangkan analytical exposition text adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu suatu benda, tempat, ataupun kejadian lainnya. Nah, dari pengertian di atas kita bisa tahu kalau analytical exposition text hanya berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dan teks ini termasuk ke dalam teks argumentatif teks karena berisi tentang suatu pendapat argumen terhadap sesuatu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan analytical exposition text. Karena kita sudah tahu apa itu teks analytical exposition, selanjutnya kita akan membahas tentang analytical atau purpose analytical exposition text. Well, the main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that issue an important matter. Singkatnya, tujuan dari analytical exposition text ini yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Ini adalah topik menarik untuk kita bahas. Nah, dan mungkin selanjutnya dan sekedar mengingatkan bahwa analytical exposition text ini tidak pernah berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi teks ini murni hanya berisi pendapat tentang penulis. Oke, struktur analytical exposition text. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur analytical exposition text. Oke, struktur analytical exposition text. Jadi bagaimana kalau kita ingin membuat teks analytical exposition? Bagaimana caranya? Nah, ada 3 struktur yang terdapat dalam analytical text exposition. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumen, dan ketiga reiteration. Baik, saya akan menjelaskan ketiganya tentang struktur-struktur tersebut dari analytical exposition itu sendiri. Yang pertama, tesis. Pada bagian tesis adalah bagian-bagian yang memberitahukan pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis ini selalu berada pada bagian pertama paragraf. Di bagian ini juga pembaca juga dapat melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap topik yang sedang dibahas. Yang kedua, argumen. Di paragraf selanjutnya kamu bisa menemukan bagian argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Namun biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Artinya semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Dan yang ketiga, reiteration. Nah, bagian ketiga yakni tentang reiteration. Setelah bagian tesis dan argumen sudah dipaparkan, tentu saja harus ada yang namanya kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak pada bagian terakhir paragraf. Seperti pada tesis itu ditandai terletak pada awal paragraf. Sedangkan reiteration ini selalu terletak pada akhir paragraf. Nah, reiteration ini adalah sebuah penegasan kembali tentang pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration juga sering disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah sebuah kesimpulan. Nah, pada bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan analytical exposition text. Jadi tentu saja ada kaidah-kaidah kebahasaan pada analytical exposition text itu sendiri. Selain struktur, kamu juga harus tahu tentang kaidah kebahasaan atau language features
dalam penulisan analytical exposition text. Ada beberapa kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense atau kejadian yang sedang kita alami. Simple present tense. Jadi dia harus menggunakan penulisan teks simple present tense. Oke, yang kedua, menggunakan connective words atau kata penghubung. Penggunaan connective words bertujuan untuk menghubungkan antar ide, baik itu frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Jadi itu adalah mengapa kemudian penggunaan connective words termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. Oke, connective words ini banyak fungsinya. Tiga fungsi yang perlu kita ketahui dari kata hubung yang paling sering terdapat dalam teks analytical exposition. Yang pertama, adding information, yaitu menambahkan informasi. Contohnya, kalimat-kalimat yang sering terdapat dalam connective words yang biasanya terdapat dalam text exposition. Yang pertama yaitu and. Yang kedua, moreover, in addition, dan also. Itu adalah biasa connective words yang terdapat pada analytical exposition text. Dan contraction informasi yaitu mengkontraskan sesuatu. Contohnya seperti but, however, and even thought. Itu adalah contoh dari contrasting information connective words. Oke, yang ketiga yaitu causality, yaitu menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti because. Jadi kita selalu ada perbandingan sebab akibat dalam teks tersebut. Jadi contohnya itu because, therefore, thus, consequently, despite, due to, for that reason. Jadi ada beberapa connective word yang terdapat dalam causality atau penunjuan sebab akibat. Untuk contoh dari analytical exposition text, kita bisa melihat pada gambar yang telah saya tampilkan, yakni yang berada pada paragraf pertama yaitu tesis, kedua dan ketiga berisi tentang argumen, dan yang terakhir adalah berisi tentang reiteration atau yang biasa juga disebut dengan conclusion atau kesimpulan. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.